Kasus korupsi tanah muncul. Anak buah Anies divonis 6,5 tahun penjara. Berikan keterangan yang dibutuhkan berikut dengan datanya. Awas pelan-pelan Pak, hati-hati Bang, awas Pak. Gitu aja ya, makasih ya. Pak, KPK udah nyebut Bapak sebagai tersangka Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Ada tanggapan nggak kalau Bapak sudah dikonfirmasi sebagai tersangka kemarin oleh pimpinan KPK? Bang, awas Bang, tembak Bang. Nama tersangka jadi lama para. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Ex-Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Yory Cornelis Pinontoan divonis penjara 6 tahun Majelis Hakim. Bekas anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul, Jakarta Timur. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Demikian kata Hakim Ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 24 Februari. Hakim meyakini Yory Cornelis Pinontoan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 Ayat 1 J Pasal 18 UU Tipikor. Dalam putusan ini, Hakim juga memiliki pandangan yang memberatkan dan meringankan Yory. Hal yang memberatkan ialah perbuatan Yory tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hakim juga memandang Yory sebagai dirut BUMD telah merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta. Hal meringankan, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga, tidak menikmati uang korupsi dan menyesali perbuatannya. Demikian kata Saifuddin. Yory enggan langsung menyatakan sikap dalam vonis ini. Dia memilih untuk memikirkan langkah hukum selanjutnya selama 7 hari. Jaksa juga memilih opsi yang sama. 3 terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan Muncul, Jakarta Timur dituntut kerugian kurungan penjara mulai dari 5 tahun 6 bulan sampai 7 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tuntutan tersebut disampaikan dalam lanjutan sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis 10 Februari 2022. Terdakwa Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar dituntut 7 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuini dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Selain pidana badan, 3 terdakwa juga harus membayar denda sebesar 500 juta rupiah, menuntut agar supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Tommy Adrian, Anja Runtuini, dan Rudi Hartono Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut. Demikian kata Jaksa Ferdian Adi Nugroho dalam pembacaan tuntutan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Dalam tuntutannya, Jaksa KPK juga merampas sejumlah uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa Anja Runtuini dan Rudi Hartono mencapai 35 miliar 33 juta 663 ribu rupiah, serta sejumlah aset milik Rudi, antara lain 1 bidang tanah di desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Atas nama Rudi Hartono mencapai nilai 22 miliar rupiah dirampas untuk negara. Kemudian 1 bidang tanah di desa Kuta, Badung, Bali, dan 1 bidang tanah di desa Kuta, Bali atas nama Rudi Hartono dengan nilai 7 miliar rupiah dirampas untuk negara. Kemudian aset lain milik Rudi Hartono yang turut dirampas yakni mobil Mini Cooper warna biru atas nama PT Adonara Propertindo nilai aset 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya 1 bidang tanah SHGB Pancoran Mas, Depok dengan nilai aset 114 miliar rupiah. Hal memberatkan terhadap 3 terdakwa, kata Jaksa KPK bahwa mereka tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.